Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes gini jawab salamnya? Oke, sekali lagi. Biar seia, biar sekata. Biar cetar membahana ke angkasa. Masuk ke relung sukma, melekat di dalam dada. Once again, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emak-emak keselak jarum pentul. Kalian semua mantap betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah, sekarang ini kita menyaksikan betapa mudahnya seseorang membuka aib sesama, melempar tudingan, mencari-cari kesalahan orang lain, kemudian menyebarluaskannya dan bahkan menjadikannya sebagai lelucon tanpa menyadari akan bahayanya. Mereka berbicara tanpa mengindahkan larangan agama, berbicara tanpa fakta nyata, dan hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Mereka tidak menyadari bahwa semua perkataan yang mereka ucapkan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Beliau biasanya setelah makan punya kebiasaan tidur, kemudian mendengkur. Lalu perbuatan Salman Al-Farisi ini kemudian dipergunjingkan oleh orang lain yang mengetahuinya. Sampai akhirnya aib atau kekurangan dari Salman Al-Farisi ini tersebar luas. Maka atas kejadian ini akhirnya turunlah ayat suci Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan serta aib orang lain, dan janganlah kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka sudah tentu kamu akan jijik kepadanya. Oleh karena itu, jauhilah larangan-larangan yang tersebut dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Nah, selaras dengan larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang kita mengumbar aib orang lain sebagaimana sabdanya, "Iyyakum wad-dhanna fa innad dhanna adzabul hadis, wala tajassasu wala tahassasu wala tabaghadu wa kunu ihwana." Jauhilah oleh kalian prasangka, sebab prasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain. Jangan pula saling menebarkan kebencian. Dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi di sini teman-teman sekalian, kita lihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada 3 dosa sosial di masyarakat secara berurutan yang tanpa sadar sebagian dari kita melakukannya. Yang pertama adalah berburuk sangka. Kedua adalah mencari-cari kesalahan atau aib orang lain. Dan yang ketiga adalah membuka aib atau membicarakan kejelekan orang lain. Nah, berawal dari prasangka yang tidak pada tempatnya alias suudzon, prasangka buruk. Setelah itu
biasanya akan dilanjutkan dengan cari-cari kesalahan, mencari informasi apakah prasangka kita ini itu benar atau salah. Dan akhirnya dari situlah kita akan memulai ghibah atau membuka aib orang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Ada pepatah yang mengatakan, kuman di seberang laut tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Apa maksudnya dari pepatah ini? Kita sering disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia, sibuk dengan kekurangan orang lain, sibuk dengan aib orang lain, sementara kita lupa dengan aib diri kita sendiri. Apa yang sebenarnya kita dapatkan jika kita membuka aib orang lain? Apakah kita mendapat kepuasan, kesenangan, bahagia jika kita menjatuhkan kehormatan orang lain? Terkadang kita melakukan hal itu tanpa kita berpikir apa dampak di dunia dan dampak di akhirat untuk diri kita sendiri. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, ada sebuah kisah dari seorang sufi masyhur dengan akhlak yang sangat mulia dalam menjaga kehormatan seseorang dan tidak membongkar aib seseorang. Siapakah beliau? Nah, beliau ini bernama Abu Abdurrahman Hatim bin Unwan, atau biasa dikenal dengan julukan Si Tuli. Kenapa? Jadi pada suatu ketika beliau ini pernah didatangi oleh seorang wanita. Wanita ini ingin berkonsultasi perkara agama kepada beliau. Namun kemudian tiba-tiba wanita tersebut buang angin alias kentut dengan suara yang sangat keras hingga terdengar oleh Hatim. Wah, tentu wanita ini sangat malu. Wajahnya ini sangat memerah. Dia merasa tidak sopan terhadap ulama besar yang berada di depannya. Tapi ketika mendengar bunyinya, apa yang dilakukan Hatim? Beliau tidak bereaksi apa-apa. Tidak ada perubahan apapun dalam raut wajahnya. Sampai akhirnya wanita ini heran, kaget, terkejut melihat sikap Hatim ini. Kemudian wanita ini dengan sangat malu berkata, "Sebetulnya saya ingin bertanya kepada Anda tentang suatu perkara agama." Lalu Hatim pun berpura-pura tuli. Beliau berkata, "Hah, ada apa, Bu? Ada apa?" Sampai kemudian wanita tersebut sampai mengeraskan suaranya. Dan Hatim mengatakan, "Ada apa? Saya tidak bisa mendengar karena saya tuli." Akhirnya teman-teman, wanita ini seketika menjadi lega. Wah, alhamdulillah, karena mengira bahwa Hatim ini benar-benar tuli. Padahal yang dilakukan oleh Hatim ini hanya untuk menjaga perasaan seorang wanita agar tidak tersakiti, agar tidak malu. Nah, maka inilah teman-temanku, bagaimana sikap seorang muslim dengan menjaga kehormatan saudara sesama muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa menutupi aib seseorang, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan juga di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Jadi teman-teman sekalian, untuk itu marilah kita jauhi ghibah dan berprasangka buruk. Jangan sampai juga kita itu mencari-cari kesalahan orang lain, lebih-lebih bahkan sampai menyebarkan aib itu kemana-mana. Na'udzubillahi min dzalik. Jagalah aib orang lain sebagaimana kita menjaga aib diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga ceramah ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Mungkin gitu aja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.